Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apresiasi puisi, yaitu puisi tidak berpola atau puisi bebas menurut Chairil Anwar dan Sutarji Kazum-Bahri. Nah, di sini apa yang maksud dengan puisi tidak berpola atau puisi bebas? Yaitu puisi karya sastra di mana penyairnya tidak terikat pada peraturan baku penulis puisi atau bebas dari aturan sajak, rima, jumlah baris, dan pemilihan kata. Adapun ciri-ciri puisi bebas yaitu tidak terikat pada sajak, rima, jumlah baris, dan pemilihan kata, mengandung kata-kata puitis dan nilai estetik yang tinggi, dan isinya adalah ungkapan hati ataupun perasaan dari penulis. Baik, saya akan menganalisis puisi karya Chairil Anwar dan Sutarji Kazum-Bahri. Yang pertama, puisi Aku, yaitu karya dari Chairil Anwar. Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka, dan bisa kubawa berlari. Berlari. Hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Puisi Aku ditulis Chairil Anwar pada tahun 1943. Puisi inilah yang kelak akan membuat Chairil diundang si binatang jalang oleh sastrawan lainnya. Hal tersebut disebabkan puisi ini memuat kata aku, yang mana pada kala itu pendudukan Jepang dianggap terlalu berlebihan dan memuja diri sendiri. Akan tetapi, kelak puisi inilah yang menjanjikan nama Chairil sebagai sastrawan atas. Bila berbicara jenis, maka puisi ini adalah jenis puisi bebas. Setiap sajaknya merupakan curahan hati Chairil sebagai sosok yang ingin merdeka dalam mengeluarkan pendapat. Pilihan katanya bisa dikatakan seimbang. Ada beberapa kata yang dapat diartikan sebagai konteks nyata, yaitu seperti peluru, meradang, menerjang. Dan ada juga kata diksi binatang jalang, seduh sedan, hidup 1000 tahun lagi. Rima yang dihasilkan juga tidak konsisten, misalnya 2 bait pertama dengan rima AAA, namun rima berikutnya dengan vokal sama namun ucapan berbeda. Secara tipografi, puisi Aku sangat baik dan memiliki kesan makna yang begitu dalam. Puisi selanjutnya yaitu puisi Jembatan karya Sutarji Kazum-Bahri. Sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam bahasa basi, dalam pekeuh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah berjuta, wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota, wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza, wajah yang diam-diam menjerit, melengking, melolong, dan mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu.
Tetapi, wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh beda di antara kita? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana, menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi, siapakah yang mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam, pada pucuk tulang kersang dan otot inu mengerang, mereka pancangkan koyak-moyak bendera hati, dipijak ketidakpedulian pada saudara. Gerimis takkan mampu mengucapkan kibarannya. Lalu, tanpa tangis, mereka bernyanyi. Padamu negeri, air mata kami. Pada bagian ini, Sutarji ingin menggambarkan keadaan rakyat yang pada saat itu menderita. Segala penderitaan yang dialami seakan-akan belum pernah didengar oleh penguasa atau pemerintah. Bait ini juga menjelaskan bahwasanya dengan kata-kata dalam sajak pun tak akan mampu menampung keluh kesah dan air mata rakyat. Pada bait kedua, Sutarji juga memberikan gambar wajah-wajah rakyat pada saat itu. Tergambar dengan sangat jelas betapa susahnya rakyat kecil yang tidak diperhatikan oleh pimpinannya, yang harus memikirkan makan apa hari ini, bukan makan apa untuk hari esok. Rakyat yang hanya mampu melihat para penjabat-penjabatnya yang tampil seperti seorang model ikan, berlenggak-lenggok seakan tidak ada beban dalam sebuah etalase kaca pada sebuah toko. Yang miskin tambah miskin dan yang kaya tambah kaya, tanpa peduli dengan keadaan orang yang berada di bawahnya. Dan bait ketiga, Sutarji ingin menanyakan di mana rasa kesatuan kita sebagai sebangsa dan setanah air. Hal itu tergambar dari bait ketiga ini, seolah-olah rakyat yang tak mampu melakukan apa-apa hanya bisa diam, tapi sebenarnya berteriak dimanapun yang katanya. Tetapi mengapa hal itu tidak dirasakan oleh rakyat kecil tersebut? Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.